Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 sukses digelar dengan segala gegap gempitanya. Kini semua pihak dihimbau menanti dengan sabar hasil resmi KPU. Namun di tengah sukses hajatan demokrasi 5 tahunan itu, terselip kabar duka dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Diduga mereka meninggal dunia akibat kelelahan dan kurang istirahat selama mengikuti proses pemilu 2019. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah petugas KPPS dan aparat lainnya dalam pemilu 2019. Ia menyebut para petugas itu sebagai pejuang demokrasi. Sebab tak bisa dipungkiri, salah satu ujung tombak yang memegang cukup penting suksesnya pemilu serentak 2019 adalah para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Sebagai negara kepulauan, Indonesia banyak memiliki pulau terluar Indonesia yang butuh tenaga ekstra untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik pemilu. Tapi petugas KPPS dengan dedikasi yang sangat besar dan militansi tinggi berusaha menembus berbagai halangan untuk bisa mendistribusikan logistik pemilu ke lokasi tujuan demi suksesnya pemilu serentak 2019. Tercatat jumlah petugas KPPS pemilu yang meninggal dunia mencapai 119 orang. Tersebar di sejumlah provinsi. KPU telah mengusulkan santunan bagi petugas meninggal dunia sebesar 30 hingga 36 juta rupiah. Petugas KPPS yang mengalami cacat maksimal 30 juta rupiah, serta petugas KPPS yang mengalami luka 16 juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Apresiasi bagi pahlawan pemilu, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Pemirsa, pemilu serentak 2019 sukses digelar dan berjalan lancar. Namun di tengah cerita sukses penyelenggaraan pemilu kali ini, ada pula berita duka. Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan selama mengikuti proses pemilu 2019. Untuk membahas topik itu sudah hadir di studio Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Agus Melas. Selain itu kami juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Bawaslu RI Frits Edward Siregar. Kita sapa dulu narasumber saya yang ada di studio. Selamat pagi Mas Agus, terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya, selamat pagi Mbak. Ini kalau kita lihat namanya Pesta Demokrasi seharusnya berharapnya sukacita begitu ya, gembira. Kita bisa dikatakan sudah cukup gembira dan bersukacita karena 17 April sudah lewat dan tergolong sukses dan lancar. Tapi ternyata pesta itu berujung duka. Ini tercatat update-nya nanti saya juga akan konfirmasi ke Bawaslu, ada 119 orang yang meninggal dari pihak KPPS dan dari Bawaslu sendiri ada 33 anggota Bawaslu yang meninggal dunia. Belum lagi yang sakit 548 orang kurang lebih dari data yang kami dapatkan. Apa yang bisa Anda cermati dan mungkin evaluasi di awal saja? Lancar tapi berujung duka begitu pemilu kita. Ya, sebenarnya gini, pemilu itu kan satu kerja yang khas, ya, pemilunya sendiri. Jadi misalnya kriterianya kan gini, pemilu itu selamanya punya sifat skalanya nasional dan lokal. Pemilu itu dipenuhi dengan tenggat waktu. Pemilu itu biayanya mahal. Pemilu itu harus ada kemampuan untuk memobilisasi personel yang jumlahnya sampai jutaan di Indonesia. Bahkan untuk KPPS ya, kalau kemudian 813.000 TPS dengan 7 orang itu sekitar 56 juta. Jadi pemilu 2019 ini ada sekitar 8,2 juta personel yang terlibat, mulai dari pusat sampai ke tingkat TPS. Dan problemnya memang 99%-nya itu berada di level ad hoc. Jadi ad hoc itu yang maksudnya kecamatan sampai ke bawah. Jadi mereka yang sebenarnya sangat rentan, kemudian tidak tercover, sangat rentan kemudian dalam artian tidak mendapatkan treatment yang memadai dalam konteks pengorganisasian kerja pemilu. Nah, problemnya gini, pemilu ya tentu akan ada muncul banyak masalah, ada kompleksitas, apalagi 2019 juga pemilunya dianggap sebagai pemilu yang kompleks, rumit, kolosal pula begitu ya dianggapnya. Kolosal karena sifatnya sangat nasional. Tetapi bukan berarti kemudian ini tidak bisa dimitigasi sejak awal. Nah, problemnya itu kompleksitas di pemilu 2019 dengan segala technical masalah yang muncul. Saya tidak pernah melihat bagaimana kemudian ada upaya-upaya yang sangat serius untuk melihat tidak hanya memastikan kerja administrasi pemilu seperti kekasannya itu terrealisasi dengan baik, termasuk juga manpower atau tenaga kerja yang terlibat di sana itu juga kemudian terakomodasi dalam skema-skema
ketenaga kerjaan yang memadai. Dan khususnya Sekarang baru mungkin yang muncul. dilihat persiapan untuk menyelenggarakan pemilu ini memang dilakukan 2,5 tahun, hampir 3 tahun begitu. Tapi sebenarnya ujungnya adalah di hari H yang kita lihat saat ini anggota KPPS mungkin mengira akan selesai dalam 17 April atau mungkin kalau diperpanjang 18 April sudah selesai proses rekapitulasi suara di TPS. Tapi nyatanya ada yang jatuh sakit bahkan meninggal karena berhari-hari begitu ya. Jadi ini masalah treatmentnya akan seperti apa. Kita akan berbincang juga dengan anggota Bawaslu RI, Bang Frits Edward di ujung telepon. Bang Frits, selamat pagi. Ya, Bang Frits, selamat pagi mendengar kami di studio. Ya, selamat pagi. Iya. Pagi. Iya, tadi yang dikatakan oleh Mas Agus di sini, kita juga semuanya sepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2019 berjalan lancar dan sukses begitu, tapi ada duka di akhirnya. Mitigasi permasalahan atau mitigasi yang kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh pelaksanaan pemilu itu sudah di-framingkah oleh Bawaslu dari proses persiapan pemilu ini berlangsung? Tidak hanya masalah simulasi pelaksanaan atau persiapan dari administrasi saja, tapi yang kita lihat adalah proses di hari H dan sesudahnya ini yang menjadi masalah karena proses pemilu 2019 kita ini begitu besar, begitu masif, kolosal begitu. Tanggapan Anda dari Bawaslu untuk melihat ini? Ya, kalau kita pertama-tama kan kita harus mengucapkan turut berduka kepada penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang demokrasi kita, baik yang di KPU ataupun Bawaslu yang telah harus kehilangan karena dalam proses pemilu ini. Kalau kita melihat dalam rapat-rapat kita di Komisi 2 antara KPU dan Bawaslu pada saat kita menyampaikan rapat anggaran, pada kita menyampaikan rapat mengenai proses kesiapan pemilu, hal tersebut sudah kami sampaikan, Mbak, bagaimana beban-beban kerja yang harus dilakukan, termasuk juga bagaimana agar kesejahteraan para KPPS dan juga pengawas TPS tersebut tetap dapat dihargai dalam proses mereka sebagai membantu ataupun menjadi bagian daripada KPU ataupun menjadi bagian Bawaslu. Karena kan kalau kita lihat kan kebanyakan mereka kan lebih banyak tugas itu harus dibutuhkan, harusnya cermat gitu loh. Sedangkan mungkin tugas yang mereka harus lakukan tuh harus begitu banyak. Nah, hal-hal tersebut memang sudah kami diskusikan bagaimana fungsi dari trainingnya, bagaimana fungsi agar kecermatan tersebut dapat dilakukan oleh petugas KPPS ataupun pengawas TPS pada saat kita berdiskusi mengenai anggaran di Komisi 2. Oke, Bang Frits, tapi kalau memang dibahas di rapat anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2019 ini, tadi yang dikatakan Mas Agus juga, ini tidak hanya sekedar petugas KPPS, tidak hanya petugas, meskipun itu hanya termnya singkat saja sementara, tapi mereka saat sudah melakukan tugasnya, mereka adalah pekerja yang seharusnya ada aturan-aturan sebagai status mereka sebagai pekerja, mungkin perlindungan dari segi kesehatan, ada asuransi kesehatannya saat dia bekerja, dan petugas-petugas atau fasilitas yang mendukung seorang pekerja melakukan tugas mereka. Apalagi pastinya Bawaslu sudah mengetahui proses ini akan membutuhkan proses yang panjang. Apakah itu juga sudah menjadi pertimbangan? Ya, kan sebelum kita melakukan pemilu, Mbak, kita kan sudah melakukan simulasi di beberapa tempat sebenarnya. Jadi dasar untuk menghitung waktu itu adalah dari simulasi yang dilakukan oleh KPU juga terhadap di beberapa tempat, kemarin ada di Tangerang Selatan, ada di Bogor, ada juga di Yogyakarta. Itu sudah dilakukan simulasi untuk menghitung kira-kira berapa lama waktu yang harus diperlukan. Nah, tetapi kemudian kalau pada saat ternyata kan setelah mulai dari penambahan dari 4 kertas suara dan 1 kertas suara, dan pada saat hari pemungutan suara ternyata kan kita menemukan kompleksitas yang lebih rumit daripada yang pada saat di simulasi. Contohnya mengenai bagaimana
mereka harus kerjanya lebihnya lama misalnya. Kemudian bagaimana proses pendistribusian logistik, di mana peran mereka. Kemudian di mana peran daripada adanya keberatan ataupun persiapan ataupun permasalahan yang terjadi di TPS. Hal-hal teknis pelaksanaan jauh lebih banyak yang yang harus diselesaikan oleh para petugas KPPS di TPS itu sendiri, sehingga rencana kerja yang mungkin direncanakan selesai jam 11 ternyata bisa molor lebih banyak. Sampai dini hari begitu ya? Jadi saya melihat bahwa ini kompleksitasnya bukan hanya kompleksitas mengenai di sistem pemilu yang dari 4 menjadi 5, yang ternyata membuat perubahan begitu besar dalam pengisian form, kemudian kompleksitas mengenai penggabungan antara caleg dan pilpres dan pileg, kemudian kompleksitas pada saat pendistribusian logistiknya, dan juga pada saat harus pengisian formnya yang banyak. Itu mungkin harus bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Oke, tapi ada tidak sebenarnya di awal yang bisa diprediksi dari Bawaslu dan KPU juga begitu saat simulasi berlangsung? Sebenarnya tugas dari petugas atau anggota KPPS, rentang waktunya maksimal mereka bekerja dalam rentang waktu berapa lama hingga tugas mereka tuntas begitu untuk proses rekapitulasi suara? Dari evaluasi yang kami lakukan terhadap dengan simulasi, diprediksi bahwa itu akan selesai pukul 10 atau pukul 11 lah. Pukul 10 atau pukul 11. 11 malam tapi begitu kan ya? 11 malam. Tapi kan dan kemudian ada putusan dari MK bahwa itu boleh sampai 12 jam setelahnya tanpa jeda. Tapi itu kan sebenarnya adalah sebuah eksepsi gitu loh. Tidak seperti itu, tapi di rencananya memang selesai jam 10 atau jam 11. Baik, saya kembali lagi ke Mas Agus, Bang Frits. Ini kalau dikatakan itu tadi simulasi sudah dilakukan, sebenarnya kalau disampaikan mitigasinya juga mungkin sudah diproyeksikan sejak awal. Tapi kompleksitasnya banyak sekali. Anda sendiri melihat sebenarnya ini bisa dicegah tidak sih jatuhnya korban jiwa dari anggota KPPS? Karena ini jumlahnya sudah sangat banyak. Satu saja itu banyak begitu, betul. Mas Agus. Ya. Nah, menurut saya gini sebenarnya, saya kira apa yang disampaikan Bung Frits tadi ya, sebagian coba membedah upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tetapi memang gini, tanpa menafikan ya situasi yang ada sekarang, kita harus apresiasi untuk teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang mengorbankan jiwanya untuk ini. Ini sebagai satu fakta. Saya kira butuh treatment yang segera, misalnya tidak hanya sekedar rekognisi, misalnya jadi pahlawan demokrasi. Itu satu hal, termasuk juga bagaimana kemudian santunan itu tidak hanya berhenti santunan, tetapi juga ada semacam breakthrough gitu dalam rangka menjamin misalnya anak atau keluarga dalam misalnya pendidikan. Bagaimanapun juga mereka punya kontribusi yang cukup besar. Nah, kalau misalnya dari sisi anggaran, kan kita bisa lihat begini misalnya. Posisinya itu di KPU untuk yang beberapa aktivitas belanja logistik, mereka mengklaim ada efisiensi. Misalnya di surat suara, di pengadaan kotak suara, dan itu nilainya ratusan miliar. Jadi saya kira sebenarnya tanpa mengambil jatah dari keuangan yang lain, sebenarnya keuangan yang ada disediakan untuk kepemiluan saja, itu sebenarnya sudah bisa sudah untuk mencukupi untuk memberikan dalam hal pemberian santunan kali ini begitu. Nah, yang kemudian ini soal yang kedua, merespon juga apa yang disampaikan Bung Frits bahwa simulasi memang sudah dilakukan di banyak hal, dan kemudian ternyata kompleksitas besar. Tapi gini, pemilu 2014 lalu memang berbeda dalam arti pemilu 2014 hanya 4 surat suara, 4 kotak. Nah, tetapi kompleksitasnya kan hampir sama. Nah, sekarang ini sebenarnya ketika ditambahkan, diimplankan presiden, sebenarnya diasumsikan akan ada jeda waktu yang memang bertambah, akan ada beban yang sebenarnya bertambah,
Nah, tetapi memang menurut saya bukan urusannya sekedar di kendala teknis, tapi memang urusannya di tekanan psikis sebenarnya. Kelihatannya begitu karena kalau kita lihat memang tensi kompetisi, tensi kampanye, apapun informasi yang beredar di masyarakat, dan kemudian misalnya kalau dari pengakuan-pengakuan keluarga yang ditinggalkan sebenarnya suaminya atau pasangannya yang meninggal itu banyak beban dan tekanan-tekanan selain mereka juga ada ketakutan di situ. Baik. Nah, sebenarnya hal-hal semacam ini kan ini undang-undang pemilu itu saya ingat disahkan di paripurna bulan Juli 2017. Diundangkan oleh Presiden di bulan Agustus tahun 2017. Nah, pemilunya penyelenggaraan hari H 17 April 2019. Jadi hampir 2 tahun. Sebenarnya banyak hal yang kalau kemudian kita bisa tata dengan baik, memang harusnya meskipun kita pasti akan menghadapi masalah, tetapi tidak sampai dalam posisi jatuh. Iya, bisa kita minimalisir begitu ya. Termasuk begini kan, ketika kita tahu bahwa waktunya akan sangat mepet, tenggatnya, tetapi kemudian ketika kita bisa melibatkan kerjasama dengan misalnya dinas kesehatan setempat, itu saya kira juga akan membantu mengukur tensi, untuk mengukur apa-apa. Baik, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bang Frits juga masih akan bersama kami di ujung telepon. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali usai jeda.